Menurut teknik gosip Taiji Mu Feng, Xiao Yan dengan cerdik masuk di balik pintu segel. Begitu dia memasuki pintu segel, ki hantu yang luar biasa juga bergegas menuju wajahnya, yang sangat mengejutkan Xiao Yan. Karena intensitas energi hantu ini seperti badan air, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Kemudian Xiao Yan melambaikan tangannya, dan dia bisa merasakan banyak tekanan. Itu benar-benar layak menjadi tempat di mana kaisar hantu kembar disegel, itu benar-benar berbeda. Xiao Yan juga terkejut. Di balik pintu segel, ruangnya sangat besar, tetapi melihat sekeliling, ada sungai yang mengalir perlahan tidak jauh, dan di atas sungai, ada batu yang agak megah. Ini, Raja Naga Emas juga terkejut di atas ring. Tuan, apa ini? Xiao Yan juga bertanya dengan lembut. Mendekatlah, jika terlalu jauh, aku hanya bisa samar-samar merasakannya. Sosok Raja Naga Emas juga muncul mengambang, dan kemudian pupil emasnya menatap batu di atas sungai. Xiao Yan menjawab dengan lembut, lalu menutupi tubuhnya dengan api putih susu, dan berjalan menuju sungai yang tidak jauh. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan, jadi Xiao Yan juga berhati-hati untuk berada di sisi yang aman. Kekuatan jiwa besar langsung menutupi ruang ini. Xiao Yan menemukan bahwa sungai tampaknya tidak begitu sederhana, dan selain aura jahat yang sangat menakutkan di atas batu, ada kekuatan yang lebih besar perlahan-lahan mengelilinginya. Menurut dugaan Xiao Yan, aura jahat seharusnya adalah separuh dari kaisar hantu kembar. Adapun kekuatan yang lebih besar, itu adalah segel yang digunakan untuk menekan kaisar hantu kembar. Lagi pula, Xiao Yan juga tahu dari kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, bahwa semua tempat yang disegel memiliki segel, atau hanya mengandalkan kekuatan, waktu segel juga singkat. Kekuatan keduanya seimbang, dan Xiao Yan tidak perlu khawatir tentang kaisar hantu kembar yang tiba-tiba menerobos segel. Jika tidak, kaisar hantu kembar akan sebanding dengan tingkat kaisar pertempuran bintang 7 manusia, dan nasibnya sendiri akan. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa sejak Xiao Yan masuk ke sini, suara ratapan menghilang tanpa jejak, karena Xiao Yan yakin bahwa ketika dia berada di luar gerbang tertutup, memang ada beberapa suara ratapan di dalam, hanya tapi aku tidak tahu mengapa itu menghilang. Sepertinya ada yang memanggilku dari batu. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada batu itu, dan panggilan spontan menembus hatinya. Tempat ini sangat aneh, hati-hati. Raja Naga Emas juga berkata, ini seharusnya tempat di mana kaisar hantu kembar disegel, jadi lebih baik berhati-hati. Xiao Yan mengendalikan api putih susu, menerangi seluruh ruang, dan dia terkejut menemukan bahwa di ruang ini, sungai itu sebenarnya hitam. Dan seluruh ruang dibagi oleh sungai hitam ini, dan tidak ada jalan melalui sungai. Penemuan ini membuat Xiao Yan juga waspada. Pupilnya yang berwarna coklat tua sedikit melirik ke sekeliling, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Waktu berlalu, tapi tetap tidak ada apa-apa. Ketika dia mendekat, dan datang ke tepi sungai hitam ini, Xiao Yan juga dengan hati-hati memeriksanya. Sungai hitam di depannya seharusnya memiliki lebar puluhan meter, air di sungai berwarna gelap, sebanding dengan hantu, tetapi tidak ada lorong sama sekali di sini. Ketika dia memalingkan matanya, dia baru saja melemparkan dirinya ke sungai, dan tulang putih muncul di dasar sungai hitam. Pada saat yang sama, pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang. Sungai ini benar-benar aneh. Xiao Yan juga berkata, jelas ketika Xiao Yan melihat sungai hitam ini membelah seluruh ruang, dia tahu bahwa sungai ini pasti tidak akan sesederhana itu. Pergi. Pupil coklat tua Xiao Yan berubah sedikit, dan kemudian di bawah kendali Xiao Yan, nyala api putih susu terbang menuju sisi lain sungai. Karena Xiao Yan sedang berdiri di tepi sungai saat ini, api putih susu juga melewati sungai pada saat berikutnya. Kekuatan menakutkan langsung menekan api putih susu, dalam sekejap mata, api putih susu ditekan dan jatuh langsung ke sungai hitam seperti batu yang jatuh. Kemudian Xiao Yan melihat bahwa api putih susu baru saja jatuh ke sungai hitam dan langsung padam. Xiao Yan mengerti kekuatan api putih susu ini, tapi itu padam dalam sekejap. Sungai hitam ini juga penuh dengan keanehan. Dan sepertinya ada sesuatu di atas sungai hitam, begitu api putih susu menyentuh langit di atas sungai hitam, itu ditekan dan langsung jatuh ke sungai. Pada saat ini, Xiao Yan juga waspada. Dia dengan jelas memahami kekuatan mengerikan yang terkandung dalam sungai hitam ini. Jika dia tidak waspada untuk mengujinya, maka nasibnya juga akan. Sial, apa-apaan ini? Xiao Yan juga mengutuk diam-diam,
Meskipun dia tahu bahwa harta itu seharusnya berada tepat di depannya, tetapi Xiao Yan tidak berani maju, jadi dia juga mengutuk. Apakah ini perairan terlarang? Pupil emas Raja Naga Emas juga turun dari batu. Tindakan Xiao Yan barusan secara alami dilihat oleh Raja Naga Emas, dan Raja Naga Emas juga sepertinya memikirkan sesuatu. Perairan terlarang. Ini juga pertama kalinya Xiao Yan mendengarnya, dan dia segera menurunkan suaranya, dari kata itu dan dia baru saja menguji bahwa ini pasti bukan hal yang mudah. Perairan terlarang, ada larangan misterius yang mengisolasi semua kekuatan. Ini adalah larangan yang dibuat khusus untuk mengisolasi kekuatan penyusup. Jembatan terlarang di atas perairan terlarang. Ruang di atas Sungai Hitam ini adalah perairan terlarang, dan di atasnya, tidak peduli seberapa menakutkan kekuatannya mereka akan seperti orang biasa, hanya berjalan perlahan selangkah demi selangkah. Melalui perairan terlarang ini, namun, kamu dapat memanggil jembatan, perairan terlarang, dengan beberapa cara dan melewati jembatan itu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, tetapi ada nada serius dalam suaranya. Tuan, jangan khawatir. Xiao Yan juga berhenti sebentar dan berkata, jelas kesulitan semacam ini sudah terwujud ketika Xiao Yan memasuki sumur hantu ini. Itu saja yang aku tahu. Itu tergantung pada situasinya. Jika terjadi kesalahan, lari saja. Raja Naga Emas juga berkata. Ya, Xiao Yan juga menjawab, persiapkan dulu. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, gelombang menakutkan juga langsung ditampilkan, dan kemudian menyerang ke Sungai Hitam. Juga aneh untuk mengatakan bahwa serangan Raja Naga Emas tidak jatuh ke Sungai Hitam, dan ketika kekuatan menyebar di Sungai Hitam. Bum bum bum. Dengan tembakan Raja Naga Emas, sebuah jembatan lurus juga muncul di atas sungai, ilusi dan penuh bahaya. Apakah ini jembatan air terlarang? Xiao Yan juga sedikit menyesuaikan diri, lalu menatap jembatan di depannya. Seluruh badan jembatan itu transparan dan lurus, mengarah dari bawah kakinya ke seberang Sungai Hitam. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Xiao Yan juga menatap jembatan air terlarang di depannya, dan tanpa ragu, dia menginjaknya dengan tiba-tiba. Xiao Yan melangkah ke jembatan air terlarang dengan ekspresi serius. Penerobosan, saya baru saja mengambil langkah pertama di jembatan air terlarang, dan jelas saya merasakan tekanan datang dari segala arah. Penindasan yang mengerikan itu seperti batu seberat 10.000 pon, dan gigi Xiao Yan tidak bisa tidak mengeluarkan sedikit suara. Jelas bahwa Xiao Yan gigih dengan gigi terkatup dan tulang keras kepala. Namun, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa Nigongwan di tubuhnya, yang belum membuat kemajuan, perlahan-lahan berkembang di bawah kekuatan. Penekan yang menakutkan ini, meskipun kecepatannya sangat lambat, itu benar-benar berkembang. Ukuran Nigongpil ini terkait dengan kekuatan Xiao Yan sebagai master formasi pertempuran. Tapi, jahat, Xiao Yan juga berbicara sebentar-sebentar. Jelas, jembatan air terlarang ini memang layak. Kemudian Xiao Yan tidak peduli betapa sulitnya menaklukkan jembatan air terlarang, dia perlahan mengangkat kaki kanannya dan turun dengan kejam di depannya. Ledakan, Xiao Yan baru saja mengangkat kaki kanannya, seolah-olah dia memiliki beberapa kilogram batu besar yang menekan Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan hanya mengangkat jarak 10 cm, dan kemudian perlahan-lahan jatuh lagi. Larangan menakutkan di jembatan air terlarang menekan Xiao Yan juga sangat tidak nyaman. Saat langkah lain jatuh, Xiao Yan juga berteriak keras. Pada awalnya, di atas jembatan air terlarang, ada gravitasi yang menekan Xiao Yan, tetapi saat Xiao Yan perlahan-lahan semakin dalam, dia terkejut menemukan bahwa ada kekuatan spiritual yang menakutkan di jembatan air terlarang. Kekuatan spiritual yang menakutkan langsung memenuhi tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan sudah maju ke sepertiga dari jembatan air terlarang. Tekanan mental yang menakutkan langsung meresap dari Sungai Hitam di bawah jembatan air terlarang. Begitu kekuatan tak terlihat menyentuh Xiao Yan meraung. Tekanan spiritual yang menakutkan langsung menyerang laut spiritual Xiao Yan. Anda harus tahu bahwa saat ini, laut spiritual Xiao Yan hanya berjarak beberapa kaki, dan dia sangat lemah, dia sangat diserang oleh paksaan spiritual yang tidak terlihat ini sehingga dia tidak bisa menahan diri. Sial, pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa tidak melihat darah di pupilnya, yang jelas merupakan luka yang disebabkan oleh serangan mental. Di satu sisi, Xiao Yan mengambil langkah berat, dan di sisi lain, itu juga untuk menahan tekanan mental yang mengerikan ini.
Dia baru saja menunjukkan kekuatan jiwanya yang besar dan ingin menggunakan kekuatan jiwa dan paksaan spiritualnya untuk melawan, tetapi Xiao Yan terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwa baru saja lahir, dan semuanya tenggelam ke sungai hitam ini. Seolah sungai hitam ini memiliki daya tarik yang kuat, dia sangat menyukai kekuatan jiwa. Segera, Xiao Yan juga menunjukkan dendamnya, mencoba melawan. Tapi dendam sama dengan kekuatan jiwa, hilang begitu saja saat muncul. Kecelakaan itu tiba-tiba menemukan bahwa pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang, dan kemudian dia terus melihat sungai hitam dan jembatan air terlarang di atas sungai dengan ekspresi serius. Ini merepotkan. Xiao Yan juga berkata dengan suara yang dalam, dia bisa merasakan bahwa tekanan mental yang tak terlihat ini sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Apalagi pemaksaan mental ini tampaknya cukup bijaksana, seringkali hanya ketika Xiao Yan tidak siap untuk menyerang dalam sekejap, membuat Xiao Yan juga waspada. Pada saat ini, Xiao Yan berhenti bergerak maju, karena meskipun Xiao Yan tidak tahu kapan tekanan spiritual yang menakutkan ini akan menyerangnya, Xiao Yan dapat merasakan bahwa tekanan spiritual yang kuat ini ada di sampingnya. Begitu Anda tampak lemah, apa yang menanti Anda adalah... Xiao Yan berhenti bergerak maju, tetapi tekanan besar di tubuhnya juga menekan Xiao Yan untuk sedikit membungkuk. Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa sungai hitam ini sangat aneh, seolah-olah ada sesuatu. Menurut tebakan Xiao Yan, tekanan spiritual yang mengerikan itu mungkin ada di sungai hitam ini. Di langit di atas sungai hitam ini, ada larangan misterius yang melarang semua kekuatan, meskipun jembatan terlarang air dipanggil, penindasan gravitasi yang mengerikan di jembatan terlarang air juga membuat Xiao Yan terengah-engah, belum lagi ada kekuatan tersembunyi dalam kegelapan. Pemaksaan spiritual yang agak menakutkan. Tidak heran begitu banyak orang meninggal di perairan terlarang ini. Mereka semua mengalami banyak kesulitan dan akhirnya datang ke tanah yang disegel ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tempat ini penuh dengan bahaya. Itu benar-benar layak menjadi area inti dari sumur hantu kota tempat kaisar hantu kembar disegel. Xiao Yan juga berkata dengan susah payah. Setelah istirahat sejenak, Xiao Yan memulai perjalanannya ke depan lagi. Kaki terus-menerus dinaikkan dan diturunkan dengan lembut, selama mereka melewati perairan terlarang, maka yang menunggu mereka adalah... Memikirkan hal ini, Xiao Yan juga bersorak. Satu langkah. Langkah kedua. Aneh, paksaan mental ini tampaknya telah menghilang. Xiao Yan sekarang maju ke tengah jembatan air terlarang, tetapi dia tidak diserang oleh paksaan mental, yang sangat tidak masuk akal. Xiao Yanzi hati-hati. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba. Bang bang bang. Tepat ketika suara Raja Naga Emas terdengar, gelombang menakutkan muncul dalam sekejap, dan kemudian serangan berat menghantam Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak memiliki pertahanan di tubuhnya, dan kekuatan jiwa dan dendamnya tidak dapat ditampilkan seolah-olah mereka disegel. Menghadapi serangan tekanan mental yang mengerikan, jika dia adalah orang biasa, dia pasti sudah jatuh. Apa? Raungan juga datang dari mulut Xiao Yan, dan kemudian ledakan menyebar seketika. Namun, bahkan dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Xiao Yan masih berdiri kokoh di jembatan air terlarang, yang jelas tidak masuk akal. Dihadapkan dengan serangan yang begitu mengerikan, Xiao Yan memiliki noda darah dari berbagai tingkat di mata, hidung dan mulutnya. Jelas, itu cukup sulit untuk bertahan melawan serangan seperti itu dengan tubuhnya. Meskipun Xiao Yan menderita banyak luka saat ini, Xiao Yan juga terkejut menemukan bahwa tepat ketika paksaan mental menyerangnya, prasasti kelahiran, gerakan ajaib, yang tergantung dengan tenang di tubuh Ni Gongwan juga ada di sana, adalah getaran hebat. Sepertinya, dia memiliki perasaan tekanan mental yang sangat kuat yang menyerang Xiao Yan barusan. Pupil mata coklat tua Xiao Yan berubah menjadi lingkaran, dan kemudian berjalan maju dengan langkah cepat. Pemaksaan spiritual yang tak terlihat, melihat bahwa serangan keduanya juga tidak menguntungkan, dia tidak bisa menahan diri untuk membuat serangan yang lebih besar lagi. Serangan mental adalah metode serangan yang menghancurkan saraf otak di tubuh manusia. Jika saraf atau otak seseorang diserang dan terluka parah, maka yang menantinya adalah keterbelakangan mental atau kehilangan kecerdasan dan orang yang tidak berguna. Ini adalah kengerian serangan mental. Xiao Yan maju terus-menerus, dan dalam sekejap mata dia akan mencapai tepi jembatan air terlarang, sebuah kekuatan spiritual yang menakutkan juga menyerang Xiao Yan seketika. Bum bum bum, serangan spiritual yang tak terlihat dan tidak berwarna yang menakutkan baru saja mengenai Xiao Yan, tetapi tidak ada ledakan yang mengerikan,
dan Xiao Yan juga berdiri dengan mantap, tetapi saat ini Xiao Yan sedang tertawa. Aku sudah lama menunggumu. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan rune kecil tapi mempesona perlahan berdiri di depan Xiao Yan, dan kekuatan spiritual yang menakutkan itu juga anehnya tertarik oleh rune kecil di depan Xiao Yan. Begitu rune kelahiran, Sendong, muncul, itu berubah menjadi pusaran dengan hisapan yang menakutkan, menyerap semua kekuatan mental yang menyerang Xiao Yan di depannya. Kekuatan spiritual misterius juga tampaknya telah menemukan sesuatu yang salah, dan hanya ingin melarikan diri, tetapi secara tak terduga, kekuatan isap dari prasasti kelahiran, gerakan ajaib, ini melonjak, dan diserap tanpa jejak. Setelah Xiao Yan menyerap kekuatan spiritual yang begitu menakutkan di depan prasasti kelahiran, supernatural, Xiao Yan juga menemukan bahwa Ni Gongwan, yang awalnya hanya beberapa meter di dalam tubuhnya, tiba-tiba membengkak dengan kecepatan tinggi.